Wawancara terkait bimbingan dan konseling SDN Baros, Mandiri 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu, saya Dinasti Mulyana dan teman saya Putri Nurani, mahasiswi dari IDIP Sidoarjo. Nah, tujuan kami di sini, kami ingin mewawancarai Ibu terkait bimbingan konseling. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai? Nah, silakan diwawancarai. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum itu boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan saya Fitri, guru di SD Negeri Baros Mandiri 1, guru kelas 6. Menjadi guru sudah 14 tahun. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ibu akan disampaikan langsung. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah ada peraturan guru untuk siswa di kelas? Tentunya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban di kelas dibuat peraturan di kelas. Tapi kami sebut bukan peraturan, ini disebutnya kesepakatan kelas. Karena dalam penyusunannya ada kesepakatan atau pembicaraan di antara guru sama siswa. Dan licin nanti di kelas, kesepakatan di kelas. Baik, pertanyaan selanjutnya, masalah dalam menegakkan aturan kelas untuk Masalah dalam menegakkan aturan untuk siswa. ya masalah dalam menegakkan aturan. Kadang-kali namanya siswa ya setiap hari dibacakan kesepakatan kelas. Namun pada kenyataannya terus terjadi pelanggaran. Bisa jadi kadang-kala hari ini semua siswa tertib, tapi besok harinya ada yang melanggar peraturan tersebut. Seringkali terjadi pelanggaran, tapi kemudian diberi teguran, diberi hukuman, dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang membuat peraturan kelas oleh guru? Apakah siswa dilibatkan dalam membuat aturan tersebut? Ya, seperti disampaikan di awal, kami menyebutnya bukan peraturan ya, karena kalau peraturan sepertinya mengekang dan mengikat sekali begitu ya. Kami sebutnya sebagai kesepakatan kelas. Dalam penyusunannya di awal tahun pembelajaran dibicarakan bersama antara guru dan siswa. Tapi tentunya mungkin siswa bingung ya bagaimana kesepakatan kelas. Guru mengarahkan siswa bagaimana menciptakan kelas yang nyaman dalam belajar, sehingga kita merumuskan bersama kesepakatan kelas, mulai dari apa saja yang boleh dilakukan di dalam kelas dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya akan seperti menanyakan saya. Kemudian mungkin ada beberapa masalah nih dalam kesepakatan tersebut. Nah, solusinya seperti apa? Cara mengatasinya ini sendiri? Dalam pelaksanaannya tentu ada masalah ya, terutama dalam masalah pelanggaran. Pelanggaran di sini misalnya siswa tidak tertib, kemudian menyela ketika guru menjelaskan. Tindakannya adalah memberi punishment atau hukuman. Hukumannya beragam tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Bila pelanggarannya ringan, maka konsekuensinya atau hukumannya juga mungkin hanya teguran. Tapi bila pelanggarannya berat, maka hukumannya siswa dipanggil orang tuanya, kemudian kami guru berdialog dengan orang tua siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada di kelas. Baik, mungkin itu ada punishment-nya ya Bu. Nah, mungkin untuk bagi siswa yang udah nggak melanggar peraturan tersebut, nggak melanggar kesepakatan tersebut, adakah reward gitu yang diberikan oleh guru kepada siswa? Ya, untuk yang tidak melanggar, saya biasa melakukan apresiasi, pujian, baik secara verbal maupun secara praktik gitu ya, secara ucapan atau lisan maupun secara praktik, misalnya memberi aplaus, kemudian memberi tepuk hebat begitu ya. Kemudian saya jadikan dia sosok teladan di mata teman-temannya, karena bagaimanapun juga teman-teman butuh figur teladan yang kayak gimana sih seharusnya aku di kelas gitu. Jadi coba lihat si A, pakaiannya rapi, atributnya lengkap, bajunya dimasukkan bersih, sepatunya hitam dan sebagainya. Jadi si A itu secara tidak langsung dia menjadi teladan bagi teman-temannya, itu juga apresiasi buat dia.
Kalau untuk tata tertib ya saya jarang memberikan hadiah berupa benda gitu ya, paling berupa pujian aja sama tadi tindakan gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari kami yang terakhir, apakah menurut Ibu sangat penting sekali gitu adanya bimbingan konseling di sekolah dasar? Ya, tentu ya. Siswa sekolah dasar adalah masa di mana siswa memperkaya pengalamannya. Tentu dalam perkembangannya siswa perlu diarahkan, perlu dibimbing, sehingga perlu ada yang namanya bimbingan dan konseling. Bimbingan di sini beragam, bisa secara individu, kalau kasusnya perorangan, bisa juga secara kelompok kalau kasusnya beberapa orang, atau bisa klasikal, misalnya kasusnya bimbingannya untuk seluruh siswa sekelas, klasikal. Penting sekali karena namanya anak ya tidak selalu lurus, ada kalanya bengkok, ada kalanya melakukan kesalahan, ada kalanya ada perilaku yang harus dibenarkan. Kami sebagai pendidik bertanggung jawab untuk membina, membimbing, mendampingi supaya anak-anak berakhlak baik, berkata sopan, berperilaku santun, ya, tidak lepas dari bimbingan dan konseling. Kemudian bimbingan konseling ini juga ragamnya, ada yang akademik, misalnya kalau kemampuan akademiknya masih kurang begitu ya, diberi bimbingan tambahan. Ada juga bimbingan konselingnya ini dari bimbingan aspek perilaku, misalnya ada yang nakal gitu ya, ada yang melanggar ketentuan, itu diberi bimbingan konseling. Baik, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan juga jawabannya.